gue ngeliat kita masih ada peluang untuk ke semifinal setidaknya. Ya kalau kita ketemu lagi sama Vietnam, ini kalau dilihat dari petanya ya harusnya sih yang kita waspadai mungkin secara matematisnya ya Vietnam sama Filipina tetap gitu loh. Untuk apalagi kalau misalkan Filipina nanti tetap bisa ngebawa pemain-pemain abroadnya dia yang di luar negeri. Seperti nanti ketika lawan kita di laga terakhir tanggal 11 Juni ya. Karena kan dia ada 8 pemain baru tuh yang bakal dibawa sama pelatihnya gitu loh. Nah makanya lawan Vietnam ini, Vietnam pasti akan mengambil momen ini untuk bisa membalaskan dendam mereka gitu. Karena dalam 3 pertandingan ya. Tiga pertandingan mereka nggak pernah menang sama kita dan selalu kalah gitu. Nah ini tentunya mereka ingin mengambil momen ini dengan pelatih baru Kim Sang-sik ya. Yeah. Kim Sang-sik yang juga ya bisa dibilang lumayan pengalaman tapi junior Shin Tae-yong juga. Benar. Di Korea. Jadi memang kalau dilihat ini Vietnam pasti punya ambisi tersendiri di sini. Asis. Oke, welcome back di Side to Side Indonesia. Kali ini di podcast Asis di episode berapa nih? Udah banyak banget. Udah episode ke 19. Enggak dong, lu jangan ngingetin biar kesannya tuh nih keberapa lupa. Ya, episode ke-19 masih bersama gua Alvino dan Bang Rais yang pada hari ini masih akan membahas tim nasional Indonesia karena memang podcast ini di tag setelah drawing dari ASEAN Championship. Alright, terima kasih buat Studio 36 yang ada di kawasan BSD. Jadi buat kalian yang mau bikin konten seperti kami ini, konten-konten bola, nggak cuma konten bola sih, konten apa aja silakan datang ke studio ini. Setnya kayak gini mungkin kalian juga bisa ngerubah sesuka hati. Jadi silakan datang ke BSD dekat Teras Kota. Dan ini terbuka buat kalian yang tinggal di mana aja. Alright, kita ke segmen 1, ada di segmen Gocek. Masih ngomongin tim nasional. Itu tadi gue bilang kita melakukan podcast ini setelah drawing dari ASEAN Championship. Ini namanya juga cukup berubah-ubah dari Piala Tiger. Sempat ke Piala Suzuki, AFF dulu tanpa brand, terus Suzuki Cup, sekarang ASEAN Championship ya sebenarnya kalau pakai brand jadi ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang dimana ini akan menjadi edisi ke-15 kalau edisi ke-15 dari Piala rangkaian turnamen. Kalau kata ketua atau presiden AFF adalah turnamen antar negara paling prestis se-Asia Tenggara. Iyalah, apalagi nggak ada lagi. Cuman sayang aja kalendernya nggak cocok sama kalender FIFA. Dan timnas Indonesia satu grup lagi dengan Vietnam. Ini akan menjadi Indonesia versus Vietnam jilid keempat di 2024. Iya benar. Kemudian akan melawan Filipina yang juga berada satu grup dengan kami di babak kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Ini mungkin akan menjadi laga kedua dong kalau 2024. Karena yang pertemuan ketiga itu di 2023. Betul. Dan kemudian satu lagi adalah Laos. Di grup sebelah ada Thailand, Malaysia, Singapura. Myanmar jangan lupain. Myanmar. Satu lagi Myanmar. Sorry, maaf Myanmar. Jadi ada Vietnam, Filipina, Laos dan Myanmar. Kita away melawan Myanmar dan Vietnam di Yangon dan di Hanoi. Sedangkan di SUGBK kita akan menghadapi Filipina dan Laos. Sementara di grup sebelah ada Thailand sebagai juara bertahan. Betul. Kemudian ada Malaysia, Singapura, Kamboja dan pemenang kualifikasi antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Seperti apa lu melihat drawing yang terjadi? Ini potnya sudah dipisah-pisah. Betul. Artinya sebenarnya kurang lebih buat yang paham tentang drawing tuh udah bisa nebak-nebak nih bakal semana gitu. Terus kita juga seperti biasa masih harus dipisah drawing dengan Malaysia ya. Iya. Karena sama-sama di pot 2. Sama-sama di pot 2 dan gue juga pernah mendengar bahwa sangat-sangat dihindari pertemuan Indonesia dan Malaysia di fase grup. Kalau gue pernah dengar itu. Jadi memang katanya ada unsur ya kita harus pisah juga karena harus dipisahin juga gitu. Karena kan terakhir ketemu di itu bukan AFF sih yang ada kerusuh dan ribut itu bukan AFF, tapi kayaknya kualifikasi Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia yang sama Simon McManamy lawan Malaysia. Dari situ
ada upaya, bukan yang enggak ya, tapi ada upaya untuk supaya di drawing tuh Indonesia dan Malaysia di level senior tuh dipisah dulu gitu. Walaupun ujung-ujungnya masih ada possibility buat ketemu. But sebelum lawan Malaysia, lo ngelihat bagaimana peta persaingan di grup B, Vietnam, Myanmar, Filipina dan Laos. Kalau melihat dari situasi terkini ya, melihat dari kualitas tim, kayaknya kita ini ada di grup yang lumayan berat sebenarnya dibandingkan dari grup A kalau gue ngelihat. Karena apalagi ini kan memang sistemnya kan udah sejak digunakan sejak 2000 berapa ya? 18 ya waktu kita di yang ancur-ancuran waktu itu di Singapura. Iya, waktu itu. Sistem ini juga bisa dibilang agak menguntungkan juga enggak, agak merugikan juga enggak gitu loh. Karena ini kan juga cukup menghemat karena jeda waktu turnamen yang sangat singkat, apalagi bukan di kalender FIFA. Jadinya memang kalau melihat dari peta persaingan ini harusnya gue ngeliat kita masih ada peluang untuk ke semifinal setidaknya. Ya kalau kita ketemu lagi sama Vietnam, ini kalau dilihat dari petanya ya harusnya sih yang kita waspadai mungkin secara matematisnya ya Vietnam sama Filipina tetap gitu loh. Untuk apalagi kalau misalkan Filipina nanti tetap bisa ngebawa pemain-pemain abroadnya dia yang di luar negeri. Seperti nanti ketika lawan kita di laga terakhir tanggal 11 Juni ya. Karena kan dia ada 8 pemain baru tuh yang bakal dibawa sama pelatihnya gitu loh. Nah makanya lawan Vietnam ini, Vietnam pasti akan mengambil momen ini untuk bisa membalaskan dendam mereka gitu. Karena dalam 3 pertandingan ya. Tiga pertandingan mereka nggak pernah menang sama kita dan selalu kalah gitu. Nah ini tentunya mereka ingin mengambil momen ini dengan pelatih baru Kim Sang-sik ya. Kim Sang-sik yang juga ya bisa dibilang lumayan pengalaman tapi junior Shin Tae-yong juga di Korea. Jadi memang kalau dilihat ini Vietnam pasti punya ambisi tersendiri di sini. Apalagi tadi drawingnya juga di Vietnam kan? Di Hanoi kan. Makanya ini kita pun dalam tadi yang seperti Vino bilang dalam kondisi kandang or tandang formatnya. Jadi kita harus tandang ke kandang Myanmar dan juga Vietnam. Yang notabene ini lumayan kuat juga Myanmar ya. Di Yangon kita bakal lawan Myanmar kemudian lawan Vietnam. Tapi kita harusnya bisa ya kalau cuma lawan Laos sih masa ya nggak menang gitu loh. Lawan Filipina kita beruntung akan main di kandang sendiri. Ya kita belum tahu nanti apakah tetap GBK yang dipakai. Tapi kemungkinan masih GBK ya kandang kita gitu loh. Dan gue melihat sih peta persaingannya harusnya kita secara matematis masih bisa lah. Tapi juga kan ini yang akan menjadi catatan adalah para pemain yang dipanggil ntar Vin. Para pemainnya akan seperti apa nih komposisinya? Apakah sama seperti ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 ini yang mana kita akan panggil yang dipastikan 22 pemain dan itu banyak yang abroad gitu. Nah apakah nanti pada saat Desember sampai November yang abroad berapa nih yang bisa kita gunakan itu paling yang cuma di Asia aja yang bisa kita panggil gitu. Kalau yang di Eropa kayaknya agak berat deh. Iya, kalau perkara pemain ya tadi lu juga nyinggung lawan Filipina. Pemain Filipina juga yang abroad juga kalau masalahnya cuma ASEAN Championship juga mereka nggak akan dilepas. Justru yang akan jadi trade atau ancaman itu nanti di kualifikasi Piala Dunia. Betul. Ada beberapa pemain yang tercatat gue pernah main di Bundesliga seperti si Gareth Holtman, tapi dia belum memutuskan untuk main. Tapi sebenarnya sih kalau dengan skuad terakhir Indonesia lawan Filipina masih cukup pede menang gitu. Cuman ya balik lagi. Ini kan kita ngomong dari tadi tuh secara nggak sadar alam bawah sadar kita tuh bahwa ini tuh kita lagi ngomong saat ini kalau timnas kita tuh skuadnya kayak utuh gitu. Ya. Cuman kan masalahnya Desember ini kompetisi masih jalan. Betul. November sampai Desember sih memang. Desember kompetisi masih jalan. Kalau nggak salah di selang FIFA Matchday juga ada ya? Ada sih kalau gue nggak salah ya. Iya ada lah. Ada di beberapa pertandingan ya. Matchday tapi apakah bisa selama itu dilepaskan belum tentu. Ya mungkin paling realistis adalah yang di Asia atau yang paling mungkin adalah yang di ASEAN, which is itu ada Asnawi, mungkin Sadil bisa balik, Pratama Arhan, Justin Hubner kalau misalnya nggak dipanggil balik sama Wolves, iya. Karena kan udah selesai tuh masa pinjaman ya kan, sama Cerezo. Justru menurut gue ini karena kita belum ini sih ya. Ini karena kita belum juara AFF ya, jadinya mungkin akan
tetap penasaran dengan trofi ini gitu. Pasti penasaran. Coba kondisinya kalau kita udah menangin ini sekali aja atau bahkan 2 kali, kayaknya nothing tulus. Ya udah gitu, gue akan mainin yang tersedia aja gitu kan. Betul. Gue akan mainin tersedia karena levelnya kita sebenarnya udah level Asia. Ya. Tapi di saat kita ngomong level kita adalah level Asia, ada satu trofi yang memang itu belum melengkapi kabinetnya federasi. PSSI itu trofi Piala ASEAN Championship atau yang dulu disebut Piala Tiger, yang dimana kita tuh konteksnya selalu hampir dan hampir gitu. Jadi kalau misalnya kita udah menangin ini sekali aja atau 2 kali, kayaknya ya udahlah gitu. Ini udah menuntaskan rasa penasaran, karena beda juga nih kalau misalnya harus dihadapkan dengan situasi tarik-tarikan lagi sama klub. Rasa-rasanya sih harus mainin yang tersedia ya, berarti kalau yang dari Liga 1, kalau nggak yang ada di liga-liga tetangga. Iya. Cuman harus diingat bahwa situasi serupa pun juga pasti dialami sama negara-negara peserta lainnya gitu. Iya, walaupun memang kayak Thailand juga nggak banyak pemain yang di Eropa, nggak ada ya, malah sekarang gue lupa. Oh, ada satu yang U23. Ada yang U23 kemarin. Yang di Lyon. Ada ya. Iya, yang U23 kemarin. Iya, Thailand ada beberapa. Yang di Leicester udah balik ya. Balik. Kagak ada lagi kayak yang di Eropa. Dia di Asia ya banyak, terutama di Jepang ya. Nah, itu kadang kan tergantung pemainnya juga. Malah kemarin kan sempat nolak tuh untuk main di Piala Asia 2023. Iya, malah lebih milih klub Urawa main di Piala Dunia antar klub kan si kok gue lupa yang di Urawa tuh main tuh. Terus Sarajevo Bukan. Ekanit Panya. Ya. Jadi ya mungkin ini adalah waktunya buat pemain-pemain yang yang mungkin base-nya di dalam negeri untuk lebih tampil lagi, lebih show off lagi ke Coach Sinteyong bahwa mereka memang masih cukup bisa compete di tengah persaingan pemain-pemain heritage yang datang gitu. Karena perlu lu ingat bahwa dengan squad yang waktu itu heritage-nya cuma ada Elkan sama Jordi Amat plus Mark Locke. Sandy Walsh. Ya, sama Sandy Walsh. Iya. Itu kita bisa lolos ke Piala Asia waktu di Kuwait. Itu Sandy Walsh nggak ada. Belum ya? Nggak ada. Udah jadi Indonesia. Cedera itu. Cuma Jordi Amat sama Klok sama Elkan kalau nggak salah. Iya. Itu di Kuwait. Itu kita mampu juga Strik untuk. belum ya? Belum. Karena Dimas Derajat striker waktu itu. Dimas Derajat belum. Itu kita bisa di sana gitu. Jadi ya kalau memang situasinya harus dihadapkan dengan kita ngambil pemain-pemain yang tersedia, which is itu maksudnya adalah pemain-pemain heritage itu sulit dilepas oleh klubnya. Sebenarnya pede aja lagi. Harusnya pede, tetap bisa bersaing kok. Ya terakhir kali kita lolos ke Qatar kan justru sama mereka-mereka orang ini. Mereka-mereka orang yang sekarang tidak ada dalam skuadnya STY seperti Witan, seperti Rahmat Irianto, seperti Edo Febriansyah, Abri Hoki Caraka dan Mark Locke. Ya mungkin mereka dipanggil bukan karena jelek, tapi memang persaingannya sudah seketat ini. Sudah seketat ini ya, memang kebutuhan tim. Sudah seketat ini dan terakhir ada pemanggilan 22 nama pemain tim nasional untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di awal Juni pada tanggal 6 dan 11. Sebelumnya tanggal 2 ada laga lawan Tanzania, uji coba ada tiga kali laga. Main lah, dua laga kualifikasi, 1 laga uji coba. Dan 22 pemain itu ada Adi Satrio, Hernando Ari di kiper, kemudian Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Ferrari, Jai Itzes, Pratama Arhan, Syafati Nama, Sandy Walsh, Asnawi, Nathan Chuaon di belakang, Yanci Yakob, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Ivar Yarner, Marcelino Ferdinand di tengah. Kemudian di depan ada Dimas Derajat, Ragnar Oratmangun, Egy Maulana dan Rafael Struijk. Lo melihat bagaimana tentang 22 pemain yang dipanggil ini masih menyisakan satu nama lagi sebenarnya. Yang gue dapat itu sebenarnya Martin Pas. Martin Pas itu sedang berjuang untuk bisa eligible nggak main untuk tim nasional Indonesia. Betul. Di saat memang sampai harinya dia tidak eligible, artinya memang akan manggil satu kiper lagi untuk mendampingin Hernando Ari dan ya palingan Riyandi kali yang akan dipanggil. Ya Riyandi. Kalau enggak Nadeo. Ya, antara udah pasti Riyandi atau Nadeo gitu kan. Yang untuk mendampingi Hernando sama siapa Adi Satrio gitu. Lu ngelihat dengan 22 pemain ini, tidak ada nama Klok, tidak ada nama kalau Witan udah jelas ya, dia berhalangan ya. Terus dari nama-nama yang ada pun akhirnya Dimas Derajat dipanggil
Fun fact-nya adalah Dimas Derajat satu-satunya pemain dari klub Liga 2 yang Iya, dipanggil. kan baru degradasi. Iya, tapi kan statusnya udah jadi Liga 2 dong. Iya, masih Liga 1 ya lah. oke lah, fun fact-nya Dimas Derajat adalah pemain yang dipanggil dari klub yang terdegradasi. Ya, benar, itu dia. Ya, ada nama Sananta, Oki Caraka. Tapi akhirnya dibiarin gitu dan ya. Malik Rizaldi mungkin yang bisa dicoba di depan gitu. Akhirnya ada nama Dimas Derajat. Secara overall 22 pemain ini, ente ngeliatnya gimana? Gue ngeliat sebenarnya ini memang adalah komposisi terbaik yang mungkin sedang dicoba sama Coach Sesteye ya. Dia mencoba langsung mengerucutkan karena ingin fokus. Yang menarik adalah tidak dipanggil Elkan Bagot. Ini sih gue menduga-duga ya. Menduga-duga nih. Sebenarnya kalau secara teknis kan harusnya Elkan Bagot masih bisa masuk. Harusnya. Tapi karena kasus kemarin. Ya kayaknya ini ada dampaknya nih gitu loh. Ya kita tunggu aja nih apakah ada drama lagi. Tapi yang gue lihat memang ini bagiannya ini keputusan dari Coach Sesteye karena kebutuhan dia. Ya akhirnya kan malah dia milih Ferrari kan dibandingkan Elkan Bagot gitu loh. Ya ini mungkin akhirnya karena Ferrari juga mainnya juga tampil bagus kemarin di Piala Asia U23, jadi akhirnya dia dapat kesempatan lagi untuk membela timnas senior. Itu di lini belakang sih gue rasa harusnya nggak ada masalah ya. JIC juga performanya lagi top-topnya. Jordi Amat juga sudah pulih dan kemarin baru aja juara kan sama klubnya di Charity Shield-nya Malaysia. Community Shield ya dia nyebutnya Community Shield-nya Malaysia. Kemudian Justin Hubner juga lagi oke kemarin di Piala Asia U23 walaupun di klubnya masih ya menit mainnya masih kurang. Ya Asnawi kita tahu kemarin jadi starter. Terus ada beberapa pemain lagi, Sandy Walsh, Sen Patinama, Nathan. Ya gue sih ngeliatnya sebenarnya ini memang komposisi yang memang ya sudah pas kalau menurut gue ngeliat kebutuhan tim gitu. Dan ini kayaknya memang harusnya tim ini bisa menghadirkan sesuatu lagi, permainan yang apik lah gitu loh. Cuma memang lagi-lagi yang gue juga heran ternyata yang dipilih ada Dimas Derajat dibandingkan Ramadan Sananta. Ya tapi mungkin memang Coach Sesteye udah menilai nih bagaimana kapasitas Ramadan Sananta kemarin, terus sama Hoki Caraka juga kemarin gitu. Memang tidak dalam top performa mereka gitu. Ketika dikasih kepercayaan Dimas Derajat lah dia coba. Karena kan pas terakhir juga Dimas Derajat lumayan juga sebenarnya gitu loh. Yang waktu kemarinan ya pas Piala Asia tuh dia enggak ya? Piala Asia 2023 tuh dia enggak ya? Masuk. Dendi yang enggak. Oh iya, Dendi yang enggak, dia masuk ya. Tapi ya itu makanya ini kayaknya pengen dicoba lagi sama Coach Sesteye. Dimas Derajat pengen dikasih kepercayaan lagi. Karena kan waktu kualifikasi kan yang di top perform dia nih strikernya. Waktu di kualifikasi yang Piala Asia ya yang di Kuwait. Jadi memang Dimas Derajat ini masih punya potensi. Ya mudah-mudahan aja Dimas Derajat ketika dikasih kepercayaan dia bisa ngebuktiin gitu loh. Walaupun tetap pasti ya kan pilihan utama gue yakin tetap ke Rafael Strijk. Ragnar Uratmangun sama Egy. Betul. Terakhir kali Dimas Derajat turun sebagai timnas itu di laga lawan Irak. Iya, laga lawan Irak di Piala Asia. Setelah itu dia nggak masuk squad dan laga Australia dia hanya di bench. Jadi sebenarnya iya sih yang menarik tuh Dimas Derajat. Kalau gini deh, kalau misalnya ada pertanyaan, ini nggak ada pemain championship series yang masuk squad ini. Gue mengerti, gue mengerti karena di negara Asia manapun, negara yang berkembang, contoh deh Jepang main di Piala Asia, betul. Jepang main di Piala Dunia, dia pemain dari top league-nya di J-League yang jarang yang dipanggil. Itu pemain abroad semua dikit. Gue ngerti di situ bahwa ketika lu main di tim yang sedang berada di level atas, itu bukan jadi jaminan lu akan masuk tim nasional. Gue mengerti itu. Terus kenapa yang dipanggilnya Ferrari kok bukan back modelan yang lebih senior gitu. Gue mengerti karena bahwa mungkin Ferrari ini kan future masa depan. Jadi harus ada dimasukin sama Kutsin pemain-pemain yang masih 21, 22 seperti sebelumnya ada Arkan Fikri untuk jadi ada transfer knowledge di situ gitu kan. Cuman yang masih gue nggak habis pikir adalah ya Dimas Derajat ini gitu. Gue bukan with due all respect sama Dimas Derajat, gue bukan ngerendahin Dimas Derajat, tapi dari sekian nama itu ya mungkin ada Sananta, ada Hoki Caraka. Ini in my humble opinion aja gitu. Jadi mungkin kalau ada kesempatan
Gue kan lebih mempertanyakan sih keputusan dipanggilnya Dimas Derajat. Tapi kalau untuk keluaran striker lokal ya karena dia mungkin memang salah satu striker lokal yang paling banyak dapat kepercayaan di klubnya ya. Dia mencetak 6 gol. Sananta juga banyak loh. Iya, maksud gue. Tapi kan golnya sebanyak. Ya emangnya Coach Shin ngelihat data di liga ya, dia harusnya bikin dong. Kalau penyerang kan pasti patokannya itu. Pasti patokannya itu gitu loh. Selain menit bermainnya, kayak namanya penyerang pasti yang dilihat adalah golnya dong. Tapi kalau dan gaya main ya pasti ya. Kan itu kan selera kalau gaya main. Tapi kan ketajaman itu jadi sesuatu yang ingin gue pertanyakan nanti kalau gue ada kesempatan dengan cara gue akan nanya, mungkin simpel aja, gue akan nanya Coach Shin di balik keputusan memilih Dimas Derajat dari klub yang mungkin sudah terdegradasi, betul. Dan dalam beberapa pertandingan terakhir Dimas Derajat pun dibekap cedera sama Persikabo 73. Terus dia udah lama mungkin berapa pekan gak main karena klubnya nggak lolos Championship Series. Betul. Di satu sisi lu punya pemain yang main di Championship Series, which is mereka level fitnessnya masih terjaga. Atau lu bisa manggil Sananta yang level fitnessnya masih terjaga. Ya jelas lah habis main sama U23. Dan lu mengambil Dimas Derajat. Ya gue harus respect dia manggil Dimas Derajat. Cuman gue penasaran aja kenapa yang dipanggil Dimas Derajat. Tapi kalau gue mikir gini, kayaknya kemarin si Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Coach Shin nilainya memang lagi performanya tuh bener-bener down. Ya. Nggak sesuai ekspektasi dia juga. Padahal kan dia menaruh harapan juga ketika membawa 2 pemain itu ya. Makanya di sini akhirnya di downgrade dulu nih sama Coach Shin, didegradasi dulu lah, lo nggak usah gue bawa gitu loh untuk ukuran striker lokal. Dan dari deretan striker lokal yang ada, yang memang selalu dia percaya kan, Coach Shin kan tipikalnya itu ya, kalau udah percaya sama satu pemain, udah tuh nggak diganti-ganti tuh. Iya. Iya kan? Maksudnya udah nih, gue udah tahu kualitas lo, gue udah tahu kapasitas lo, walaupun ada yang baru muncul misalnya. Nah ini kan dia udahlah, gue entarin dulu lah gitu loh, karena waktunya sebentar. Dia nggak mau mungkin dalam tanda kutip berjudi lagi, akhirnya Dimas Derajat nih dipanggil. Secara statistik juga ya nggak, walaupun memang kalau jumlah golnya masih di bawah 10 ya gitu loh. Tapi kan dia udah bisa nyetak 6 gol sama plus 4 assist dari 25 pertandingan gitu loh. Jadi makanya ya sudah, mungkin Dimas Derajat harus dicoba nih gitu loh. Karena secara permainan juga gaya permainan tipenya Coach Shin, juga secara ketajaman untuk ukuran striker lokal ya lumayan lah, nggak jelek-jelek amat gitu. Ya gue bilang gue with due all respect sama Dimas Derajat, gue bukan merendahkan Dimas Derajat, tapi dari sekian opsi juga masih ada opsi yang masih kalau itu iya. Jadi gue mau mempertanyakan itu dan betul. Dan ada 3 laga ke depan melawan Tanzania, Irak dan Filipina. Kalau menurut gue sih possibility Dimas Derajat diturunkannya besarnya di laga lawan Tanzania menurut gue. Iya sih, bakal dicoba lawan Tanzania sih pasti harusnya. Nah Tanzania ini bukan, maksudnya lawan yang cukup bisa memberi manfaat juga buat timnas Indonesia. Peringkatnya lebih baik daripada Indonesia, ada di peringkat 119. Beberapa pemainnya juga ada pemain yang main di liga-liga bagus Eropa, ada yang main di Shakhtar Donetsk, ada yang main di Zulte Waregem bekas klubnya Sandy Walsh, ada yang main di Liga Yunani. Betul. Walaupun tim ini nggak pernah lolos Piala Dunia, tapi di level di level sub konvertnya mereka di Piala AFF-nya sana di Afrika Timurnya cukup baik. Tengah dia. Tengah Timur itu digabung kalau di Asia. CECAFA Central East Confederation of apalah gitu pokoknya. Dan Tanzania ini adalah negara tempat kelahirannya Freddie Mercury. Dan gue sempat bertanya-tanya. Baru tahu gue. Iya benar baru yang gue. Di Zanzibar. Jadi mungkin fun fact, Tanzania ini 2 negara menjadi satu. Jadi Tanzania ini sebenarnya 2 negara, tapi jadi satu gitu. Nah, lu googling aja deh. Ada ininya ya. Ada, makanya namanya Tanzania. Mayoritas Muslim juga ya kayaknya ya. Half. Ya halfnya Muslim. Ya, makanya namanya Tanzania. Zannya itu Zanzibar, tempat lahirnya si Freddie Mercury. Oh iya benar. Tannya itu Tanganyike gitu. Jadi, iya benar, masih Tanganyike, waktu di FIFA juga Tanganyike. Tanganyike Zanzibar ditambahin Nia. Nia tuh ya mungkin biar jadi satu negara tambahin Kenya, kalau Indonesia kan Malaysia, Malaysia gitu. Jadinya Tanzania, itu 2 negara jadi satu. Gua pikir awalnya gila hebat nih bisa Tanzania diundang sini effort ya, maksudnya dari Afrika. Dari Afrika. Apa jangan-jangan ada hubungannya ketika Presiden Tanzania ke Istana Bogor waktu Januari kemarin kan? Oh iya benar juga kan? Gue bilang apa ada hubungannya ke sana. Jadi mungkin akan bekerja sama di bidang olahraga atau dan lain-lain. Ternyata
awalnya tuh sebenarnya mau diajak uji coba tuh bukan Tanzania tapi Malaysia. Oh iya, sempat dengar gua. Iya, tapi Malaysia. Cuman ada satu ketidaksiapan akhirnya nggak jadi. Gua nggak tahu detailnya apa. Kita yang sana atau Malaysia yang kesini, gua nggak tahu waktu itu. Beberapa opsi juga dicoba seperti Singapura, tapi akhirnya Singapura dapetnya ceweknya doang. Iya betul. Jadi memang banyak negara-negara yang diajak sebelum Tanzania ini untuk melakukan uji coba pada tanggal 2. Biasanya kita kalau mentok yang diajak uji coba tuh Timor Leste. Timor Leste ya. Kalau nggak Myanmar yang gampang gitu kan. Myanmar tuh Timor Leste. Tetapi akhirnya mungkin mau coba ini ya, mau coba apa? Mungkin masih ada rasa penasaran lawan negara Afrika ya. Kayak lawan Burundi waktu itu didatengin ke sini gitu. Iya. Cuman ini kan bedanya bukan match ya. Iya. Dapat poin, bukan match. Oh iya bukan match ya, tapi dapat poin, tapi hitungannya poin. Seperti di match. Iya, benar. Seperti di match. Gak sebesar di match. Cuman ya ini cukup baik juga untuk istilahnya pemain-pemain buat manasin mesin kembali. Iya. Karena kalau lihat story-story pemain yang dari Eropa rata-rata lagi pada liburan di Bali. Iya, benar. Kalau lihat pemain-pemain yang masuk Championship Series lagi pada liburan di mana-mana. Jadi gue menganggap tujuan dari adanya uji coba ini adalah supaya dia heat up lagi, dia warm up lagi, dia panas lagi untuk siap nanti sebelum laga lawan Irak tanggal 6 gitu. Jadi ketika lo kumpul nggak langsung digenjot. Jadi eskalasinya tuh bertahap. Jadi dikasih Tanzania dulu buat biar peak performanya ya udah lawan Irak sama Filipina. Buat konsolidasi dulu, buat secara fisik lo balik lagi karena nggak bisa dipungkirin ya. Pemain ini lagi pada aus terus pasti pergi liburan dong. Iya, beberapa pemain kayak misalnya ya jangankan yang di Eropa kan baru selesai banget ya. Iya, tapi yang di Liga 1 kayak di Bali. Iya, kayak Egy Maulana, terus kayak siapa lagi nih? Dimas Derajat tadi juga, terus Yakob sama Yance kan ini kan Rizky Ridho. Iya, Rizky Ridho baru main lah. Baru main. Iya. Ya itulah. Ya maksudnya mereka kan udah agak lumayan panjang juga, Ricky Kambuaya gitu kan. Maksudnya maksudnya kan udah agak lumayan restnya lah gitu. Ya, jadi harus digenjot lagi. Digenjot lawan Tanzania. Gue takutnya ntar kalau nggak lawan Tanzania tiba-tiba Irak terus viral kayak fotonya Niklas Sule gitu yang badannya mau ini main final Madrid. Jangan sampai kayak gitu, makanya mungkin tujuan yang dikasih lawan Tanzania itu bukan menang tapi buat pemain tuh bisa balik ke situasi atau fisik mereka di tahap normal aja sih menurut gua. Tapi ini memang strategi juga sih dari PSSI mendapatkan tim dengan peringkat di atas kita lumayan jauh loh ini dia peringkat 119. Ya kalau menang kita poinnya agak lumayan dapatnya ya, walaupun mungkin tadi kata Vino bukan FIFA Match ya, tapi ya agak lumayan juga lah kalaupun menang gitu. Memang yang dicari memang tim-tim seperti ini kayaknya sama PSSI sebagai strategi untuk possibility kita masih bisa menang. Dan peringkatnya di atas kita lumayan nih. Jadi makanya kita bisa naikin peringkatnya dari sini gitu. Jadi ya pantesan mainnya di Stadion Madia ya. Iya makanya di Madia. Ya kan? Di Madia kan. Makanya di Madia. Jadi ini bukan FIFA Match. Kita juga termasuk jarang sebenarnya kalau lawan tim Afrika tuh. Ya terakhir Burundi. Tapi sebelum Burundi itu udah cukup lama. Mauritius pernah itu kan. Iya benar. Ya terakhir kemarin itu yang di U23 kemarin. Iya itu walaupun levelnya U23 ya. Mungkin ini ada rasa penasaran lawan tim Afrika. Kayak gimana kali ya. Oke lah, semoga ya paling penting sih objektifnya Coach Shin laga lawan Tanzania ini tercapai. Peak perform atau level fitnessnya pemain bisa ngangkat kembali, bisa nyentuh di level normal kembali lawan Tanzania, dan semoga sih ya yang paling penting nggak ada cedera gitu aja sih kalau gue. Alright. Nah dari deretan pemain tadi juga Vin, ya kita udah sempat singgung tadi ya gak ada pemain Championship Series gitu loh. Sebenarnya kan ada pemain yang sekarang lagi top-topnya, lagi jadi bahan perbincangan di Championship Series. Lini depannya Madura United si Malik Rizaldi. Ya ini adalah salah satu pemain yang menurut gue memang harus dicoba sama Sinteyong. Patut dicoba ya sama Sinteyong. Entah apakah nanti di AFF ataupun di FIFA Matchday berikutnya gitu loh. Ya gue sih berharap ini anak dikasih kesempatan. Sama Coach Shin. Sama layaknya ketika Coach Shin ngasih kesempatan kepada Yance Sayuri. Iya. Yance yang memang cukup perform di liga bersama PSM. Iya. Bersama PSM. Terus dikasih kesempatan. Ya begitu pun Malik Rizaldi juga seharusnya setidaknya diajak gabung aja dulu aja latihan. Iya benar latihan. Diajak gabung aja dulu latihan, dilihat. Ya gue percaya Coach Shin pasti lihat video atau asistennya lihat video Malik Rizaldi adalah gitu kan. Tapi seenggaknya coba aja disatuin dulu gitu kan. Benar.
dan untuk latihan di timnas. Mungkin realitanya buat posisi Malik Rizaldi adalah posisi cukup berat buat dia dia bersaing, karena di situ ada Ragnar Mangun. Iya, dia winger sama striker ya. Dia bisa dimainin di dua itu ya. Rafael Strike bisa ke kiri juga, masih ada Egy, masih ada Witan. Persaingannya lumayan berat ya. Cukup berat, tapi setidaknya cukup boleh dicoba juga Malik Rizaldi dipanggil. Iya, karena dia sekarang strike penyerang paling tajam lokal, 12 gol. Iya, maksud gue ya memang dia paling tajam sekarang untuk ukuran pemain lokal ya. Dia bisa ngalahin Stefano Lillipali sekarang ya, karena ini juga tidak terlepas dari Championship Series juga dia main gitu. Tapi memang dia bisa nyetak 12 gol sekarang, dan apalagi kemarin pas lawan Borneo juga perform banget dia gitu loh. Nah makanya gue ngeliat Malik Rizaldi ini harus dicoba, karena jika mengacu kepada statistik, dia statistiknya paling oke dibandingkan para barisan depan yang dipanggil sekarang. Ya kalau sama Ragnar Mangun kita kompetisinya nggak usah dibandingin lah ya. Tapi kan Ragnar Mangun di musim ini nggak bisa cetak gol bersama si timnya Fortuna Sittard gitu loh. Cuma bisa kasih 1 assist. Kemudian Rafael Strijk juga 5 gol itu pun total kalau dia di semua kompetisi ya, di U21-nya Ado Den Haag atau di tim seniornya gitu loh, di total. Terus sama Egy main 30 kali 8 gol 7 assist. Nah, lumayan lah Egy untuk ukuran winger. Nah dia si Malik Rizaldi ini 34 gol, 12 gol, 4 assist gitu loh. Jadi memang secara produktivitas memang pemain ini oke, dan ya sekarang udah banyak di beberapa klub besar yang kabarnya sudah pengen direkrut sama Persebaya sih katanya musim depan gitu. Jadi itu nanti kita bahas di konten berikutnya. Tapi yang pasti gue pengen ataupun berharap Malik Rizaldi ini bisa dicoba sama Coach Shin. Iya. Seperti dulu memberi kesempatan kepada Yance di tim nasional Indonesia. Alright. Iya. Tapi Vin, sebelum berlanjut ke ini berikutnya, tiket timnas nih. Nah itu harus kita bahas juga nih. Lumayan mahal loh. Katanya ada terusannya 2. Ada, jadi memang ada terobosan gitu dari PSSI membuat tiket terusan untuk 2 pertandingan, Irak sama Filipina ya. Dan harganya kan minimal yang terusan itu kalau nggak salah 400-an ya. 400-an gitu untuk 2 pertandingan, 450 ya. Jadi kalau paling murah tuh 250. Paling murah? Iya, kalau 1 pertandingan. Dan ini tiketnya sold out loh. Padahal banyak yang teriak-teriak mahal. Ya, maksud yang teriak mahal itu kan gue lebih nangkapnya gini. Buat mereka yang mampu beli, ya mereka akan beli. Mereka akan beli gitu. Karena yang mereka suarakan adalah ini kan hiburan rakyat. Iya. Jadinya ada istilah bahwa orang miskin gak boleh nonton langsung timnas di stadion gitu kan. Nah, gue nggak berani jawab ya tentang ini ya, yang benar siapa, yang salah siapa. Sebenarnya dibandingkan, mohon maaf nih TV-TV ya, dibandingkan lo ngundang narsum buat dibentrokin antara yang pro naturalisasi atau enggak gitu, mending lo undang pakar ekonomi buat ngebahas kewajaran tiket timnas ini dibicarakan dari sisi yang lebih empiris tentang tentang orang yang ngerti untuk nentuin harga ini cocoknya sekian. Pasti ada ilmunya, pasti ada ilmunya. Benar, dia ada tolak ukurnya. Jadi nggak sembarangan harusnya dinaikin ya gitu loh. Dan dia pasti kan akan ngelihat pendapatan per kapita kita berapa. Kayak gitu-gitu kan. Benar. Nah ini ukurannya adalah mumpung timnasnya lagi tinggi, hype-nya lagi, animonya lagi gede, kita naikin. Karena semakin tinggi permintaan, semakin naik kan gitu ya hukum ekonominya. Gue lupa deh. Iya, kan? Semakin banyak permintaan, semakin tinggi harganya, semakin tinggi X semakin tinggi ya apa? Nah, pokoknya itulah ada hukum ekonominya itu. Nah makanya kalau gue ngeliat dari sini memang kalau yang gue dengar dari PSSI itu memang biayanya kan timnas ini besar nih. Katanya itu dari sponsor nggak terlalu nutup juga, belum terlalu nutup juga. Jadi memang harga tiket ini mereka naikkan. Waktu itu kan sempat beredar tuh paling murah 500. Ya ternyata dikoreksi ya cuma turun gocap atau cepet gitu lah, gue lupa lah dari harga sebelumnya gitu. Tapi memang kalau gue ngelihat ini di satu sisi memang PSSI juga butuh dana, tapi di sisi lain juga ada barisan supporter yang memang supporter ya. Jadi bukan yang FOMO aja kalau ketika timnas oke ya gitu. Memang ini terlalu tinggi buat mereka gitu. Sebenarnya agak worth it itu agak lumayan pas kalau menurut gue itu di kisarannya tuh pay go. Nggak nyampe 250.000.
walaupun toh memang tiketnya itu habis juga ya gitu loh. Tiketnya habis juga, sold out juga. Ya kita berharap nanti akan ada harga yang memang bisa ditemukan agak lebih wajar lah untuk bisa dijangkau sama supporter-supporter yang memang bukan FOMO. Atau mungkin nanti ada komunikasi ya, misalkan sekarang ada komunitas supporter timnas nih yang khusus kayak La Grande, kayak misalnya Ultras Garuda gitu. Iya, itu katanya gue dengar juga kabarnya harga khusus mereka khusus. udah dipangkas. Koreksi ya kalau gue salah ya, mohon maaf ya kalau gue salah. Cuman yang gue lihat tuh di update-annya si Divo Garuda Revolution bahwa untuk LGI sama di UG Ultras Garuda sama UG sama LGI kalau nggak salah memang udah ada harga khusus ya, yang memang mereka ya biasa ada Tribun Utara sama Selatan. Ya berarti ini koreksi memang, ya kalau gue salah ya, mohon maaf berarti kalau kayak gitu memang untuk di tribunnya mereka sudah diplot khusus nih tiketnya. Iya karena memang kan mereka ya bisa loyalis juga. Iya, dan mereka yang membuat hidup juga kan suasana pertandingan gitu loh, karena mereka yang bikin koreo juga, mereka yang juga bikin chance gitu loh ya, mudah-mudahan memang balik lagi dukungan sportifnya dari mereka juga gitu loh. Maksudnya jangan sampai juga menimbulkan dukungan yang tidak baik juga kan, ketika kalah malah berbuat hal yang negatif gitu. Jadi siap menang siap kalah, tapi yang pasti memang harus ada kompromi seperti itu sih memang dari PSSI untuk supporter-supporter yang memang sudah sangat loyal untuk timnas. Jadi memang ada harga khusus untuk mereka yang mudah-mudahan itu terakomodasi sih, mudah-mudahan gitu. Gue sambil cek juga ya sih, tapi gue sempat lewat tuh seliweran katanya memang untuk yang di utara dan selatan dapat harga ini ya, harga yang memang disesuaikan. Iya, cuman mereka. itulah please lah, ini juga buat gue ya. Di belakangan tuh gue memang punya kepikiran untuk nanya-nanya ke yang punya ilmu buat nentuin satu harga. Ya memang makin tinggi permintaan, harga tuh boleh lu tinggiin. Tapi setinggi apanya kan itu ada matematikanya. Itu ada matematikanya. Makanya TV-TV juga dibandingin ngundang orang itu lagi, ya mending ngundang yang bermanfaat lah, pakar ekonomi pakar konsumen. Itu kan mereka mungkin punya rumusan, punya uji empiris juga tentang bagaimana menentukan satu harga yang layak dan pas gitu kan. Ya jadi bukan sekedar aji mumpung ya. Iya ya, bukan sekedar aji mumpung. Itu sih sebenarnya harusnya dipikirkan juga, dan ketika itu bisa dijelaskan dan diterjemahkan secara keilmuan, mungkin itu akan bisa lebih diterima sama mereka yang. Iya benar. Iya sih, memang harus ada penjelasan yang ini juga bisa diterima sama masyarakat. Jadi nggak sekedar wah ini biaya timnas kita semakin tinggi nih gitu misalnya. Iya. Makin tinggi prestasi makin tinggi biaya timnas. Jadi kita ya udahlah tiketnya kita tinggiin juga gitu loh ya. Ini dia juga harus kita lihat ya hitung-hitungannya seperti apa gitu untuk menaikkan harga tiket ini. Ya udah, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik nanti. Memang pasti karena udah sold out ya harusnya bisa rame nanti laga timnas dan timnas kita bisa menang. Ya pastinya. Semoga buat kalian yang belum pernah nonton langsung ke GBK bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Betul. Nanti dan belum yang belum sempat nonton ada nobar di mana-mana pasti. Pasti ada nobar. Oke, kita masuk ke segmen 2 di netizen mau apa? Yuk komen-komen netizen dalam unggahan akun Timnas Indonesia soal pembagian grup ASEAN Championship 2024. Iya. Ada dia Ayu, ini centang biru nih. Main ini pemain Liga 1 skuad yang sekarang keep dulu, sayang kalau dibikin cedera di sini. Ya boleh main Liga 1. Cuman itu yang gue bilang, karena ini kita belum juara ya. Jadinya rasa penasaran buat all out ada gitu. Kalau kondisi kita udah pernah juara sekali 2 kali mungkin akan lebih ya udahlah, lebih nothing tulus, lebih mild aja skuadnya gitu, nggak terlalu harus mainin maksa yang nggak bisa dilepas untuk dipanggil. Kemudian ada Taufik Ardi, U20 aja jangan senior buat trial biar ada jam terbang. Ini ide bagus juga. Bagus juga sih. Tapi harusnya juga di mix lah. Biar pasti nggak mungkin U20 semua. Ya biar U20-nya juga punya transfer, bisa merasakan transfer knowledge dari yang lebih berpengalaman. Terus dari FSI ZZ, AFF kasih aja pemain Liga 1 yang abroad, gak usah. Oh ini berarti sebenarnya banyak yang sepakat ya bahwa AFF mainin yang di Liga 1 aja, terutama Championship Series kali ya. Ini mereka juga banyak yang masih layak dipanggil ke timnas. Dari Insan Football, siapapun yang main harus berikan yang terbaik walaupun misal bukan pemain abroad, tapi tetap harus serius, harus memberikan yang terbaik. Target tetap harus juara, asalkan kalau nggak juara juga jangan dihujat. Ini kayak timnas
setiap edisi juga targetnya juara terus. Betul. Ya memang kalau untuk Indonesia ukurannya memang targetnya harus juara. Walaupun memang kata Pak Erik sebenarnya prioritasnya ini juara atau enggak. Kayaknya AFF harusnya jangan juara deh gitu. Maksudnya enggak di situ dulu kalau misalnya karena situasinya tidak memungkinkan memanggil seluruh pemain terbaik. Misalnya kan dia ungkapannya kayak gitu ya. Jadi memang ya pemain-pemain yang ibaratnya ya mungkin levelnya mungkin di bawah yang terbaik dari yang ada sekarang. Yang dipanggil misalnya dari 22 pemain gitu loh. Ya makanya si Pak Erik coba bersikap realistis. Ya jangan target juara juga. Tapi juga kita jangan sampai malu-maluin juga kan. Ya ini AFF bos. Kira ASEAN gitu gengsinya kita juga gitu loh. Cuman pelatihnya masih Sintayong kan nih? Masih lah. Ya kan udah pasti tanda tangan kontrak 2027. Kecuali kalau di akhir gak sepakat harga. Lah ini kan buktinya Bayern ini belum tanda tangan. Belum. Katanya tuh kata Sintayong mungkin kayaknya pekan ini nih kayaknya. Harusnya ketemu lagi sama Erick Thohir pekan ini. Karena kan jelang pertandingan timnas kan. Iya. Kalau misalnya dia belum tanda tangan ya lawan Tanzania siapa kan? Enggak dong, tetap dia. Dia kan sampai Juni akhir. Iya, tetap sampai 2 pertandingan terakhir itu masih dia. Iya. Masih tetap. Mungkin dipasin kali pas lawan Irak. Lawan Irak atau lawan Tanzania, Filipina. Iya. Semua supporter setuju pemain Liga 1 kalau perlu timnas U17 Pak Erik hitung buat latihan. Ini ya sebenarnya gue bilang nggak bisa full 17, nggak bisa full 20, tapi setidaknya memang ada transfer knowledge yang berjalan di situ dari seniornya. Mungkin proporsinya bisa jadi 17 atau 20 yang lebih banyak. Tapi tetap ada butuh senior di situ sih. Tetap ada butuh senior. Karena ini benar perlu diingat juga bahwa ketika Piala AFF di Singapura yang zaman Covid. Itu mostly ada anak-anak U23 itu kan. Yang memang kalau gue sih melihatnya tradisi. Sebenarnya bukan potong generasi ya. Tradisi untuk coba melibatkan pemain muda dengan mayoritas jumlah yang lebih besar itu ada pas di Piala Dunia yang Covid itu. Yang ada Elkan, ada Ezra, ada Victor. Nah mungkin nih harus dilakukan lagi di AFF ini. Gitu. Iya walaupun memang kalau gue ngeliat ya yang kualitas U20 sekarang masih mungkin agak berat juga kalau untuk langsung di-ijon dalam tanda kutip ke senior. Karena kan lo lihat gak ya waktu uji coba lawan Thailand, lawan Uzbekistan U20 ya. Yang sekarang sama Coach Indra gitu loh. Secara level permainannya kalau gue ngeliatnya memang belum untuk di-ijon ke timnas senior. Kecuali ada beberapa pemain yang memang menit bermainnya di Liga 1 memang oke. Kayak misalkan kayak Tony Firmansyah, Doni Tripamungkas, kemudian siapa lagi tuh Kadek Arel ya. Kadek Arel tuh U16 ya? 20 lah. Udah masuk juga bisa. U20 ya? 20 tapi masih yang muda. Terus si siapa namanya? Ada lagi tuh Persija satu lagi selain Doni Tripamungkas gue jadi lupa. Rehan ya? Rehan Anan. Rehan udah 23 tuh masih U20 ya? Masih bisa main masih 20 ya? Masih. Ya. Maksud gue ya pemain-pemain itu kan memang punya jam terbang yang lumayan gitu loh. Mungkin masih bisa diijon. Tapi memang gak semuanya. Karena memang kebanyakan U20 ini yang menit bermainnya di di klubnya sendiri ya. Kalau Liga 3 ya cuma minim banget gitu loh. Ya kalaupun di Liga 2 ya mungkin. Tapi gak terlalu ya gak terlalu seperti yang main di Liga 1 lah. Kayak model pemain-pemain tersebut gitu ya. Memang kelihatan kualitasnya gitu. Ya. Sebenarnya harus dikasih masuk juga karena Arhan pun dulu begitu menurut gue. Dan jujur ya sebenarnya pas Arhan masih di PSIS biasa aja ini anak. Kalau gue ngeliat cuma punya lemparan ke dalam doang. Tapi menurut gue dengan dia pergi ke Jepang waktu itu berlatih tiap hari dengan level Jepang, kemampuan dia meningkat di situ. Nah anak-anak kayak Donitri, kayak Ryan, kayak Tony Firmansyah. Betul. Iya cabut keluar lu harus keluar iya benar-benar lu harus keluar lu nggak bisa stay terus di klub lu dengan lu dikasih nih minute play tinggi ini lu harus ngambil resiko kayak Arhan kayak gitu. Iya sih. Oke, udahlah gitu aja ya. Betul. Thank you. Terima kasih buat yang udah nonton. Sekali lagi terima kasih buat Studio 36 dan ini masih ada beberapa hari lagi untuk ini kita juga masih akan ngobrolin lagi tentang timnas, akan ada update berikutnya ada apa lagi ke depannya masih di Side to Side Indonesia di konten Asis dan saya Alvino ini Bang Rais pamit sampai jumpa di episode sekian berikutnya. Dadah.